Kisah ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Chicken Soup for the Soul yang berjudul Pekerjaan Penting. Penumpang-penumpang yang paling belakangan masuk ke pesawat dari Seattle ke Dallas adalah seorang wanita yang disertai 3 orang anak. Aduh, jangan sampai tempat duduk mereka di sebelahku, kataku dalam hati. Begitu banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Tetapi sesaat kemudian, seorang anak perempuan berumur 11 tahun dan adik lelakinya berumur 9 tahun sudah melangkai kakiku yang terjulur ke depan untuk duduk di kursi-kursi di sebelahku. Sementara wanita itu dan anak lelaki satunya lagi yang berumur 4 tahun mengambil tempat duduk di belakangku. Boleh dibilang, seketika itu juga kedua anak yang lebih besar mulai bertengkar. Sementara anak kecil yang di belakang sebentar-sebentar menendang sandaran kursiku. Sekian menit sekali anak lelaki di sebelahku bertanya kepada kakaknya, "Di mana kita sekarang?" "Diam!" bentak anak perempuan itu. Lalu mulailah lagi gerak-gerik gelisah disertai rengekan. Anak-anak sama sekali tidak mengerti tentang pekerjaan penting, pikirku dengan perasaan sebal. Tahu-tahu ada suara dalam benakku yang dengan jelas dan singkat mengatakan, "Cintai mereka." Anak-anak ini tidak bisa diatur dan aku ada pekerjaan penting, pikirku membantah suara tadi. Hati sanubariku menjawab, "Cintailah mereka seakan-akan mereka anakmu sendiri." Karena sudah berkali-kali mendengar pertanyaan, "Di mana kita sekarang?" kuarahkan perhatian pada peta di majalah perusahaan penerbangan yang terselip dalam kantung di belakang sandaran setiap kursi. Padahal ada pekerjaan penting yang harus kutangani. Kujelaskan trayek yang ditempuh pesawat, kupenggal-penggal dalam tahap-tahap penerbangan yang masing-masing memakan waktu 1/4 jam. Kuperkirakan pula kapan pesawat akan mendarat di Dallas. Setelah itu, mereka pun bercerita tentang perjalanan mereka ke Seattle untuk menjenguk ayah mereka yang dirawat di rumah sakit. Dalam percakapan kami, mereka bertanya tentang penerbangan, navigasi, ilmu pengetahuan, dan pandangan orang dewasa mengenai kehidupan. Kusadari waktu berlalu dengan cepat dan pekerjaanku yang penting masih saja belum kuapa-apakan. Ketika pesawat akhirnya sudah hendak mendarat, aku bertanya tentang keadaan ayah mereka. Sikap kedua anak itu langsung berubah dan yang lelaki berkata singkat, "Ia sudah meninggal." Aku mengatakan bahwa aku ikut merasa sedih. "Ya, aku juga sedih," kata anak lelaki itu. "Tapi adikku yang paling kuprihatinkan, ia sangat kehilangan." Tiba-tiba aku menjadi sadar bahwa apa yang kami percakapkan selama itu adalah pekerjaan terpenting dalam hidup ini, yaitu menjalani kehidupan, mencintai dan terus berkembang meski mengalami kesedihan mendalam. Ketika kami berpisah di Bandar Udara Dallas, aku bersalaman dengan anak lelaki itu yang mengucapkan terima kasih kepadaku karena menjadi guru di angkasa baginya. Dan aku berterima kasih padanya karena ia pun sempat menjadi guru angkasa bagiku. Para pendengar sekalian, inilah hidup. Kadangkala kita melewatkan segala sesuatu dengan melihat pekerjaan kita saja, bahwa pekerjaan kita yang akan kita kerjakan sungguh-sungguh amat penting. Tetapi kita lupa kita melewatkan hal lain yang mungkin ada di sekitar kita. Kita lupa melihat ada teman-teman kita, kita lupa melihat ada anak istri kita yang di rumah menemani kita. Seolah-olah itu lewat begitu saja. Padahal itu adalah momen terindah. Memang pekerjaan penting, tapi kebersamaan
dengan mereka yang masih hidup itu lebih penting. Apalah guna kita memeluk saudara, teman, orang tua yang kita cintai dalam keadaan mereka dingin, dengan kata tidak bernyawa. Tetapi mumpung mereka masih hangat, mari kita memeluk mereka. Kita boleh bekerja keras, tapi kita harus bekerja cerdas. Kita harus menghadapi semua ini dengan sadar dan menyadari bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita. Kita harus bisa membagi waktu, mana yang penting dan mana yang mungkin bisa dikerjakan santai, serius, tanpa melupakan hal lain. Ketika kita bekerja, waktu 24 jam itu terasa lebih cepat. Kadang kita melupakan makan, minum, kita lupa untuk memberi kabar kepada orang tua, teman-teman, pacar, atau apapun. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika dunia berputar, semuanya berlalu dengan cepat dan tidak mungkin kita akan bertemu dengan momen yang sama. Hidup cuma sekali dan mati selama-lamanya. Pesan saya kepada para pendengar sekalian, nikmatilah hidup yang hanya sebentar ini. Thank you.